Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 97. Chapter 97, Pemberhentian Kelas Awal. Lan Xuanyu tidak pernah menyangka bahwa Ji Hongbin akan langsung memanggilnya. Dia segera berdiri, "Halo Guruji." Ji Hongbin menjawab dengan acuh tak acuh, "Datang dan jelaskan apa yang baru saja saya lalui bersama kelas mengenai karakteristik wanita salju buas yang ganas." Iya, wanita salju menduduki peringkat ketiga dalam peringkat 10 binatang buas teratas dan berkembang pesat sekitar 20.000 tahun yang lalu. Itu juga dilulukan sebagai Kaisar Es. Pada akhirnya, itu berubah menjadi jiwa-jiwa ke Es Jiwa Douluo Huo Yuhao. Wanita salju datang dari ujung utara planet ibu dan dibudidayakan. Tanpa cegukan atau keraguan, Lan Xuanyu menceritakan semua yang dia ketahui tentang wanita salju terlepas dari pentingnya hal itu. Kaisar Es dan kalajengking Kaisar Langit Es dipuji sebagai dua Kaisar Es dan sangat membantu roh Es Douluo. Itu semuanya. Lan Xuanyu berbicara tepat selama 5 menit, menjelaskan setiap kemampuan wanita salju dengan jelas. Puas dengan jawabannya, Ji Hongbin menganggukkan kepalanya. "Tidak buruk, Anda telah mendengarkan dengan baik. Apa yang baru saja kami jelaskan adalah wanita salju buas yang ganas dan tentu saja Kaisar Es. Saya terkejut bahwa Anda dapat mengingat semuanya dengan baik hanya dari satu penjelasan. Atau apakah Anda memiliki pengetahuan dan minat yang luas pada makhluk roh?" Lan Xuanyu menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Aku sudah tertarik pada mereka sejak muda." "Ji Hongbin, Anda telah lulus ujian dan dapat meninggalkan kelas lebih awal. Pergilah." "Ah, ada yang namanya meninggalkan kelas lebih awal." Lan Xuanyu dengan jelas merasakan tatapan iri dari sekelilingnya. Semua orang tahu bahwa tidak mudah melewati kelas Guruji. Penjelasan 5 menit Lan Xuanyu tidak hanya mencakup apa yang telah diperkenalkan Ji Hongbin tentang Kaisar Es, tetapi juga secara akurat menyentuh legenda Kaisar Es, membuat Ji Hongbin sangat puas dengannya. Tidak ada penempaan dan semua informasi akurat dan diberikan di kelas. Saat ini, hanya ada sedikit anak yang tertarik pada makhluk roh. Harus dikatakan, informasi Lan Xuanyu pasti akurat. Itu adalah keahlian Lan Xiao dan Nan Cheng, bagaimana mungkin tidak? Sederhananya, Lan Xuanyu dibebaskan dari kelas lebih awal. Dibebaskan lebih awal terasa luar biasa, Guruji sebenarnya cukup mudah bergaul. Metode pengajaran Ji Hongbin bisa dikatakan sangat sederhana, untuk memperkuat daya ingat. Ia percaya bahwa siswa harus menghafal semua yang diajarkan di kelas. Jika gagal dalam ujian dadakan, mereka akan dihukum. Dibebaskan dari kelas lebih cepat dari jadwal membuat Lan Xuanyu tidak melakukan apa-apa. Dia menuju ke tempat latihan dan bersiap untuk memasuki dunia simulasi. Setelah pergi ke dunia jiwa selama beberapa hari terakhir, dia sudah terbiasa dengannya. Tentu saja, sosialisasi hanya terbatas pada wilayah khusus sekolah. Sebelum berusia 12 tahun, mereka dilarang meninggalkan wilayah tersebut. Lan Xuanyu memasuki pot dan muncul langsung di dalam tempat latihan dengan 5 koin jiwa yang telah diberikan Qian Lei kepadanya. Tanpa melakukan apapun, dia memutuskan untuk mengikuti tes dan melihat berapa lama dia bisa bertahan di bawah serangan anjing lava. Setelah merenungkan taktik pertempuran sederhana, Lan Xuanyu membayar koin jiwa dan memasuki tempat latihan. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba skenario sendirian. Tapi setelah mengalaminya berkali-kali, tidak ada keraguan dalam gerakannya. Saat muncul di arena, dia langsung berlari ke satu arah. Arena itu memiliki 4 pintu untuk dimasuki makhluk roh. Itu berarti 100 anjing lava berdurasi 10 tahun akan menyerang dari 4 arah. Tinggal di pusat hanya menunggu untuk dipukuli. Karena dia telah memasuki ujian sendirian, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Blue Silver Grass berputar di kedua tangannya saat ki di dalam dirinya melonjak. Kabut es mulai mengalir dari tangan kirinya. Dia tiba di depan pintu tepat saat mereka terbuka. Lan Xuanyu berlutut tanpa ragu-ragu dan tangan kirinya membentur tanah. Paku es dibor ke atas dari tanah dan masuk ke anjing lava yang masuk. Setelah melawan anjing lava sebelumnya, Lan Xuanyu menemukan bahwa anjing lava 10 tahun memiliki kecerdasan rendah dan hanya memiliki naluri bertarung. Bahkan anjing lava 100 tahun tidak terlalu cerdas. Dia menyimpulkan itu karena itu hanya tes pendahuluan. Menurut dugaannya, beberapa anjing lava pertama yang menerkam keluar semuanya ditikam sampai mati.
Lan Xuanyu tiba-tiba melompat ke atas dengan tangan kanannya dalam bentuk cakar yang dia gunakan untuk mencengkeram dinding arena. Blue silver grass bermotif emas berkelebat di sekitar jari-jarinya yang seperti kait. Potongan demi potongan sisik muncul saat jari-jarinya menembus dinding batu seperti tahu dan menggantung dirinya sendiri. Sementara tangan kirinya melepaskan tembakan penusuk es terus-menerus. Beberapa anjing lava pertama yang bergegas keluar dalam kekacauan bertabrakan satu sama lain dan mati, sementara yang di belakang ditembak mati dari atas. Dalam beberapa detik itu, lebih dari 10 anjing lava mati. Pada saat yang sama, anjing lava dari 3 pintu lainnya berlari ke arahnya. Jika itu hanya anjing lava 10 tahun dan jika Lan Xuanyu memiliki kekuatan roh yang cukup, dia akan lulus ujian dengan metode seperti itu. Tapi dia tidak bisa. Tidak mungkin baginya untuk mempertahankan penembakan lebih dari 100 penusuk es dengan kekuatan roh peringkat ke-14, dan bahkan ada anjing lava 100 tahun. Jadi rencananya adalah menggunakan tangan kanannya sebagai fokus utama, bukan kiri. Dia telah kehilangan dukungan tanpa Qian Lei dan Liu Feng, tetapi pada saat yang sama, dia tidak terlalu terbebani. Hanya dengan sendirian dia bisa mengeluarkan dominasinya dengan gerak kakinya sendiri. Mengambil kesempatan di mana anjing lava dari 3 gerbang lainnya belum tiba, Lan Xuanyu turun dari dinding dan mendarat di anjing lava terakhir dari gerbang di bawahnya. Dia meninju dengan tangan kanannya dan langsung menembus pinggang anjing lava itu. Binatang roh tipe anjing dan tipe serigala adalah sama, mereka semua memiliki tengkorak dan tulang yang kuat tapi lemah di pinggang mereka. Lan Xuanyu tiba-tiba teringat diskusi Ji Hongbin dengan makhluk roh dan dengan demikian ingin mengujinya. Menurut dugaannya, anjing lava 10 tahun itu melolong dan jatuh lemas ke tanah. Pinggang mereka adalah titik krusial. Sebelum anjing lava 10 tahun di depan bisa bereaksi, Lan Xuanyu sudah bergegas ke arah mereka. Dia melepaskan 2 pukulan lagi langsung ke pinggang 2 anjing lava lainnya dan menjatuhkan mereka ke tanah sebelum melarikan diri. Semua bahan berharga yang dikonsumsi olehnya tidak sia-sia. Dalam hal kualitas fisiknya, Lan Xuanyu jelas lebih unggul dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dia mengalahkan lebih dari 10 anjing lava secara berurutan dalam sprint. Tapi dia tahu dia tidak bisa berhenti. Ada lebih banyak lagi yang berlari ke arahnya dari segala arah, dan ada anjing lava 100 tahun yang menunggunya. Sprintnya telah menarik lebih banyak anjing lava 10 tahun ke arahnya. Lan Xuanyu tidak berhenti. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan anjing lava dalam hal kecepatan, dia punya rencana. Dia sesekali mengayunkan tangan kirinya dan memanggil paku es dari tanah. Anjing lava di depan akan langsung melolong kesakitan. Bagaimanapun, dia berada di dunia simulasi di mana anjing lava hanya diprogram untuk membunuh. Jadi mereka mengejar tanpa henti, tidak takut mati. 3 anjing lava 100 tahun akhirnya muncul. Mereka muncul dari gerbang yang berbeda. Menyadari penampilan mereka, senyum tipis muncul di bibir Lan Xuanyu. Dia tiba-tiba berbalik dan bergegas menuju kumpulan anjing lava di belakangnya. Disinilah semua pengalamannya di sesi sebelumnya akhirnya ditampilkan dengan sendirinya. Hal pertama yang akan dilakukan 3 anjing lava 100 tahun saat muncul adalah meludah bola api. Dan kali ini tidak akan berubah. 3 bola api terbang menuju Lan Xuanyu dari sudut yang berbeda. Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah terperangkap di dalam kawanan anjing lava. Matanya bersinar dengan sangat jelas. Pada saat ini, Lan Xuanyu merasa pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, seolah-olah semua anjing lava 10 tahun di sekitarnya sangat lambat. Dia berkedip ke kiri dan ke kanan saat kecepatannya tiba-tiba meroket, memotong sekumpulan anjing lava seperti iblis. Dia terbang melintasi celah-celah anjing lava. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba pertempuran seperti itu, menghadapi anjing lava 10 tahun yang kejam dan kuat yang berada tepat di depannya. Mereka mengeluarkan bau busuk dan panas yang menyengat. Begitu dekat sehingga mereka bisa dijangkau. Soul Land 4 Chapter 98. Chapter 98, Uji Kekuatan Tempur. Dengan begitu banyak pengalaman bertarung dalam pertempuran, ditambah dengan keajaiban gerak kakinya, Lan Xuanyu masuk begitu saja ke dalam kelompok serigala begitu saja. 3 bola api meraung ke arahnya. Lan Xuanyu berjongkok, tangan kirinya menekan ke tanah dan lapisan es tipis segera muncul di permukaan, lalu dia memukul tanah dengan tangan kanannya. Dengan tubuhnya meringkuk, dia meluncur ke depan dalam sekejap. Tangan kirinya melepaskan perisai es, menghalangi bagian depannya dan mengandalkan momentum ke depan, dia menjatuhkan semua anjing lava 10 tahun yang tidak bisa mengelak tepat waktu.
Dia berada dalam kecepatan tinggi dan dengan semua kekuatan di tangan kanannya, dia menghasilkan kekuatan ledakan yang kuat. Ada suara gemuruh berturut-turut di belakangnya dan bahkan serangkaian ratapan. Dia tidak bisa kembali untuk melihat. Setelah dia keluar dari pengepungan, dia dengan cepat berlari ke depan langsung menuju lava Hound 100 tahun. Pada titik ini, tidak diragukan lagi bahwa anjing lava sedang dalam kekacauan. Sebagian besar dari 10 tahun lava Hound sudah cedera, tetapi yang terpenting, dia harus memikirkan bagaimana menangani 3 lava Hound 100 tahun itu. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi mereka 1 lawan 1, jadi dia tidak bisa membiarkan ketiga anjing lava 100 tahun berkumpul bersama. Dia menyerang ke depan dengan kekuatan penuh dan lava Hound 100 tahun baru saja meludah bola api sehingga ketika melihat Lan Xuanyu berlari, itu hanya mengeluarkan raungan rendah dan menerkam ke depan. Lan Xuanyu tidak terkejut dan malah senang. Hal terpenting saat ini adalah memperjuangkan waktu. Kedua belah pihak semakin dekat satu sama lain. Mata Lan Xuanyu berkilau dan pada saat ini, dia sudah benar-benar melupakan rasa takut dan yang dia lihat hanyalah lawannya. Blue Silver Grace berpola emas dan perak memiliki cahaya samar di kedua tangannya sementara semangat, vitalitas dan energinya telah meningkat secara ekstrim. Melihat jarak antara mereka kurang dari 5 meter, Lan Xuanyu kemudian memulai aktivasi. Tangan kirinya terangkat dan pusaran biru muda muncul di udara, pusaran air. Anjing lava 100 tahun menerkam pusaran air dan udara panas di tubuhnya segera berubah menjadi uap dalam jumlah besar. Pusaran air setinggi ini tidak cukup untuk menghentikannya, bahkan tidak bisa mengubah arahnya. Namun, pusaran air ini akan bereaksi dengan lava di tubuhnya dan menghasilkan uap dalam jumlah besar, menyebabkan inderanya menurun drastis. Pada saat yang sama ketika Lan Xuanyu melepaskan pusaran air, ia mengandalkan kekuatan pendorong pusaran air untuk menggerakkan tubuhnya ke samping dan melewati serangan menerkam dari lava Hound 100 tahun. Dia juga mengulurkan tangan kanannya tanpa ragu-ragu dan itu mengenai lava Hound 100 tahun tepat di pinggangnya. Waktunya sangat bagus, jika dia sedikit lebih awal, dia mungkin tidak bisa menyerang tempat yang benar dan jika dia nanti, dia mungkin tidak bisa menghindar. Oh! Area pinggang dari lava Hound 100 tahun terluka parah. Ada suara yang menghancurkan tulang dan jelas betapa kuatnya pukulan Lan Xuanyu. Tubuhnya menyapu keluar tetapi Lan Xuanyu mengambil kesempatan setelah pukulan untuk berhenti, mengubah arah dengan kekuatan dari kakinya dan mengejar lava Hound 100 tahun itu dengan cepat. Dia menunjuk dengan tangan kirinya dan penusuk es menembus secara akurat ke tempat dia meninju sebelumnya. Lava Hound 100 tahun berbeda dari lava Hound 10 tahun, mereka memiliki peningkatan vitalitas sehingga dia pasti tidak akan membiarkan lava Hound 100 tahun ini memiliki kesempatan lagi untuk menyerang. Penusuk es menembus daerah pinggang di dekat perut bagian bawah dan menyebabkannya melolong kesakitan sekali lagi. Segera setelah itu, ada ledakan, dan Lan Xuanyu meledakkan penusuk es di perutnya. Ledakan itu menyebabkan lava Hound 100 tahun berguling, organ dalamnya robek dan sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Tapi itu hanya beberapa saat dan 2 anjing lava 100 tahun lainnya bangun dari linglung. Mereka menyerbu ke arah Lan Xuanyu dan sisa 30 selama 10 tahun lava Hounds juga menyesuaikan formasi mereka. Mereka akan menyerang Lan Xuanyu juga. Krisisnya belum berakhir. Dan Lan Xuanyu sudah sedikit kelelahan saat ini. Dia hanyalah Master Roh peringkat 14 dan bahkan belum berusia 8 tahun, mampu membunuh lava Hound 100 tahun sudah mengesankan. Aku bisa melakukan itu, Lan Xuanyu berkata pada dirinya sendiri. Dia menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya dengan erat dan darah di tubuhnya mulai mendidih sekali lagi. Dia melesat seperti dia ditekan sebelumnya dan berlari menuju salah satu anjing lava 100 tahun. Dia tidak boleh membiarkan 2 anjing lava 100 tahun yang tersisa mengepung dan menyerangnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan jika itu terjadi, tidak peduli bagaimana dia menghindar, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan lava Hound 100 tahun. Juga, pada tingkat kekuatan rohnya menipis, dia akan segera hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, satu-satunya kesempatannya adalah melawan satu bola terlebih dahulu kemudian menemukan kesempatan lain. Anjing lava 100 tahun yang dia tuju mengeluarkan suara gemuruh dan selusin anjing lava 10 tahun yang tersisa segera menyerbu ke arahnya. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam dan meningkatkan kecepatannya. Sebuah bola api datang ke arahnya dan hanya berjarak 1 inci darinya. Lan Xuanyu segera bereaksi dan menggunakan semua kekuatannya untuk melakukan lemparan menyelam terbang ke samping, baru kemudian dia berhasil menghindarinya.
Bola api itu mendarat di tanah di belakangnya dengan suara gemuruh yang keras. Saat ini, lava Hound 100 tahun itu hanya berjarak kurang dari 20 meter darinya. Lan Xuanyu menekan tangan kirinya ke tanah dan saat dia bangkit, dia berlari ke arah pihak lain. Dia tidak menggunakan serangan jarak jauh karena dia harus memastikan bahwa dia masih memiliki beberapa kekuatan roh yang tersisa. Dalam pertempuran ini, yang paling mengejutkannya adalah kekuatannya, bahkan dia tidak menyangka bahwa dia begitu kuat. Dengan lebih banyak kekuatan, kecepatannya meningkat secara alami. Terutama pukulan yang mematahkan tulang punggung lava Hound 100 tahun itu membuatnya semakin percaya diri. Dia pasti tidak bisa menggunakan Golden Dragon Sword sekarang karena tubuhnya tidak mengizinkannya, tetapi kekuatan ini memberinya harapan. Kedua belah pihak sangat dekat dan lava Hound 100 tahun lainnya di belakangnya juga semakin dekat. Ada juga banyak anjing lava 10 tahun yang menerkam ke arahnya dari samping. Mata Lan Xuanyu membeku, lawanlah. Singkirkan lava Hound 100 tahun ini terlebih dahulu, apapun yang terjadi. Dengan pemikiran itu, dia tidak menahan diri lagi. Saat dia berlari ke depan, dia memainkan trik yang sama, dia melemparkan pusaran air dari tangan kirinya ke arah lava Hound 100 tahun itu. Tapi lava Hound 100 tahun ini sama sekali tidak bodoh. Itu berhenti seketika dan tidak menabrak pusaran air kali ini. Sebagai gantinya, ia menggunakan cakarnya untuk memblokir pusaran air. Steam masih muncul tetapi tidak setebal sebelumnya, ia tidak dapat menghalangi penglihatannya sepenuhnya. Melihat Lan Xuanyu berlari ke arah dirinya sendiri, lava Hound 100 tahun ini berbalik dan membuka mulutnya untuk menggigit Lan Xuanyu. Panas yang dipancarkannya menyebabkan Lan Xuanyu merasa tercekik. Saat lava Hound 100 tahun ini menggunakan kekuatan penuhnya, suhu di sekitarnya naik menjadi 70 atau 80 derajat. Ini akan mempengaruhi lawan secara drastis dan mereka lebih baik dalam pertempuran jarak dekat. Lan Xuanyu mengatupkan giginya dan tiba-tiba berjongkok, menghindari gigitan dari lava Hound 100 tahun itu. Anjing lava 100 tahun ingin menendang Lan Xuanyu untuk membuatnya terbang dan tidak membiarkannya berada di dekat area pinggangnya. Tetapi pada saat ini, Lan Xuanyu melakukan gerakan yang mencengangkan. Dia tiba-tiba berjongkok dan sambil menghindari tendangan itu, dia menggunakan kekuatan di kakinya untuk membalikkan momentum sebelumnya dan melompat ke arah lain, kembali ke rahang bawah lava Hound 100 tahun itu. Perubahan ini menunjukkan kebugarannya yang sangat baik, itu menuntut banyak kekuatan dan fleksibilitas. Tidak diragukan lagi bahwa lava Hound 100 tahun ini berpikir bahwa Lan Xuanyu akan menggunakan trik yang sama dan menyerang pinggangnya. Namun, itu bukanlah sasaran Lan Xuanyu sama sekali sejak awal. Sebuah penusuk es sepanjang 1,5 kaki terbentuk dan Lan Xuanyu memindahkan penusuk es dari tangan kirinya ke kanan. Blue Silver Grace berpola emas di sekitar tangan kanannya berkilau cerah dan seluruh lengannya tampak menjadi lebih kuat. Dia langsung menembus kulit lembut di rahang bawah lava Hound, melewati otaknya. Dia telah menunjukkan kecepatan, akurasi, dan agresi dengan cemerlang. Penusuk es sudah sangat tajam, belum lagi masih ada kekuatan penuh dari lengan kanan Lan Xuanyu. Soul Land 4 Chapter 99 Chapter 99 Pelangi. Lava Hound 100 tahun diangkat ke atas oleh lonjakan es dan hanya berhenti ketika penusuk menembus tepat ke tengkoraknya yang tahan lama. Lan Xuanyu mengambil kesempatan untuk berguling ke samping dan keluar dari bawah lava Hound. Tapi hatinya menjadi dingin begitu dia keluar. 300 anjing lava 10 tahun yang aneh sudah berada dalam jarak dekat. Apa yang membuatnya merasa semakin tidak berdaya adalah bola api besar yang terbang langsung ke arahnya. Ia membutuhkan banyak korban untuk membunuh 2 anjing lava 100 tahun berturut-turut dan kekuatan rohnya hampir habis. Staminanya juga sangat rendah. Sampai-sampai dia tidak dapat melakukan gerakan kakinya saat dia perlu megap-megap. Tapi mengapa anjing lava memberinya kesempatan untuk mengatur napas? Ini sudah berakhir. Tapi, setidaknya saya bisa membunuh 2/3 dari mereka. Lan Xuanyu tanpa sadar mengangkat kedua lengannya dan menyilangkannya di depannya, tangan kanannya di depan tangan kirinya. Dia tahu pasti bahwa dia tidak bisa selamat dari bola api. Biarkan itu berakhir. Setidaknya itu lebih baik daripada digigit sampai mati oleh anjing lava itu. Tidak sakit tapi akan sangat menjijikkan. Bang! Bola panas yang berkobar turun. Lan Xuanyu merasakan rasa sakit yang luar biasa dan panas yang memancar dari bola api di tangan kanannya. Tetapi tepat pada saat ini, dia juga merasakan bahwa waktu sepertinya telah berubah lambat di sekitarnya.
Dia menyaksikan dengan gerakan lambat saat tangan kanannya mundur dari bola api dan menyentuh tangan kirinya. Dalam sekejap, Blue Silver Grace bermotif emas melingkar di tangan kanannya sementara Blue Silver Grace berpola perak menutupi tangan kirinya. Interaksi antara kedua tangan juga menyebabkan dua rumput perak biru yang berbeda berinteraksi. Ledakan hebat meledak saat bola api meledak. Tapi tepat pada saat itu, Lan Xuanyu melihat pancaran pelangi yang dipancarkan dari tempat kedua tangannya bertemu. Benar, pelangi. Pada saat yang sama, fenomena aneh tiba-tiba terjadi pada cincin roh putih di tubuhnya. Bahkan ketika dia menggunakan kedua rumput perak biru pada hari biasa, hanya akan ada satu cincin roh yang berwarna putih, atau lebih tepatnya dua yang ditumpangkan menjadi satu. Tetapi pada saat itu, cincin roh putih tunggal tiba-tiba terbelah menjadi dua sebelum bergabung kembali sekali lagi, kali ini menjadi cincin roh berwarna pelangi. Cincin roh tiba-tiba meluas keluar. Pusaran yang Nana bantu tutupi di dalam dada Lan Xuanyu sebelumnya tiba-tiba berputar dengan keras dan emas dan perak yang awalnya tidak harmonis di dalamnya benar-benar bergabung dan berubah menjadi pelangi. Bang! Riak energi yang sangat besar tiba-tiba mekar. Pikiran Lan Xuanyu benar-benar kosong. Pada saat ini, bola pelangi dari cahaya meluas keluar dengan dia sebagai pusatnya. Ledakan bola api itu benar-benar ditelan bersama dengan lava hounds selama lebih dari 10 tahun yang langsung musnah dan menghilang bahkan sebelum mereka bisa bersuara. Sedangkan untuk lava hound 100 tahun yang lebih jauh, itu dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak terbayangkan karena lemas dan benar-benar jatuh ke tanah. Dengan itu berubah menjadi cahaya dan menghilang, hampir seolah-olah. Benar-benar ketakutan sampai mati. Bola pelangi cahaya meluas sampai diameter kira-kira 10 meter. Dalam waktu kurang dari 1 detik, itu secara bertahap menghilang. Sebuah dentingan terdengar di antara tangan Lan Xuanyu sebelum mereka berpisah. Dia kemudian terbangun dari keadaan pikiran kosong dengan pemberitahuan bahwa dia lulus ujian. Ketika dia meninggalkan tempat latihan, dia masih bingung. Saya lulus. Bukankah masih ada 30 anjing lava berumur lebih dari 10 tahun dan anjing lava 100 tahun yang menyerang saya? Dan bukankah aku akan mati? Tetapi dia melihat koin jiwa tambahan, membuktikan bahwa dia memang telah lulus ujian. Apa yang sedang terjadi, dan apakah cahaya pelangi itu? Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri untuk setiap perubahan pada tubuhnya. Kekuatan spiritual saya agak melemah, kekuatan jiwa saya. Mata Lan Xuanyu melotot terbuka karena dia menyadari bahwa kekuatan rohnya telah menurun dalam jumlah besar. Pusaran di dadanya juga sedikit melemah. Bukankah kekuatan roh saya harus kembali ke kondisi puncaknya pada akhir ujian? Mengapa tidak dipulihkan? Sambil merasakan keterkejutan, dia dengan cepat keluar dari pot dan menuju keluar. Dia fokus sekali lagi dan merasakan perubahan di tubuhnya. Kekuatan rohnya melemah tanpa sedikit pun pemulihan. Apakah saya harus bermeditasi untuk pulih? Dia segera kembali ke asramanya. Qianlei dan Liu Feng belum kembali karena ujian mereka belum berakhir. Dia duduk di tempat tidurnya sendiri dan mulai bermeditasi. Tetapi setelah beberapa saat, Lan Xuanyu membuka matanya dengan nyeri. Dia telah melakukan meditasi dan kekuatan jiwa berada pada kondisi puncaknya, tetapi mengapa kekuatan jiwa di tubuhnya ternyata lebih rendah? Sebuah firasat tidak menyenangkan segera berlama-lama di benaknya. Lan Xuanyu tidak membuang waktu dan segera mengambil alat uji kekuatan roh. Alat uji kekuatan roh ini adalah model sederhana yang mampu menguji hingga peringkat 30 dan setiap asrama memiliki satu. Tingkatkan kekuatan jiwa saya, uji. Kekuatan roh, peringkat 13. Ketika dia melihat nomor itu, dia tercengang. Peringkat 13. Bagaimana saya mundur ke peringkat 13? Sangat sulit bagi saya untuk berkultivasi ke peringkat 14. Mengapa itu menurun bukannya meningkat dan benar-benar jatuh kembali ke peringkat 13? Lan Xuanyu tercengang saat pikirannya menjadi dingin. Kemajuannya dalam mengolah kekuatan roh sudah dianggap lambat dan merupakan yang terlemah di seluruh kelas dalam hal kekuatan roh. Untuk menjatuhkan satu peringkat penuh, ini benar-benar. Napasnya menjadi dangkal saat seluruh tubuhnya mati rasa. Bagaimana menjadi seperti ini? Peringkat saya turun. Saya ingin menangis. Setelah lebih dari 10 menit, dia mengulangi penggunaan alat tes kekuatan roh 2 kali lagi dan 2 kali memastikan bahwa dia hanya memiliki kekuatan roh peringkat 13. Tarik napas dalam-dalam dan tenang. Mengapa turun? Apa alasan yang menyebabkan penurunan peringkat kekuatan roh? Tidak ada keraguan bahwa cahaya pelangi ada hubungannya dengan itu.
Ketika rumput perak biru berpola emas dan rumput perak biru berpola perak bersendewa, itu akan menyebabkan perubahan khusus yang akan menyebabkan kekuatan jiwa saya turun peringkat. Dan sebaliknya, apakah itu akan menghasilkan ledakan seketika? Dia belum pernah mendengar hal seperti itu di studinya. Tapi, siapa yang harus saya tanyakan? Akankah para guru tahu? Bisakah mereka dipercaya? Apakah mereka akan memaksa saya untuk meninggalkan kelas elit junior karena itu? Guru Nana. Benar, saya bisa bertanya pada Guru Nana. Dia tiba-tiba teringat Nana seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat hidupnya yang terakhir. Guru Nana pasti tahu sesuatu. Dia adalah orang yang membantuku dengan pusaran di dalam diriku. Saat Blue Silver Grace di tanganku bersendewa, sesuatu berubah di dalam pusaran juga. Setelah memikirkan Nana, suasana hatinya menjadi lebih stabil. Setidaknya kita bisa berkomunikasi melalui Qian Lei. Dia duduk bersila dan secara bertahap mengedarkan kekuatan jiwa sesuai dengan metode surga misterius. Pada saat yang sama, Lan Xuanyu mengamati dirinya sendiri lebih jauh. Kekuatan roh menghilang begitu saja. Tapi dia tidak bisa mempercayainya, itu sepenuhnya bertentangan dengan semua pengetahuan yang dia miliki tentang Spirit Masters. Dan itu terjadi di dalam pot simulasi. Itu tidak terjadi di dunia nyata, dan telah disebutkan sebelumnya bahwa hanya pengalaman yang akan dibawa kembali ke dunia nyata. Ada terlalu banyak pertanyaan di kepalanya. Saat kesadarannya tenggelam lebih dalam, Lan Xuanyu secara bertahap merasakan perubahan di dalam pusaran. Saat dia masuk lebih dalam ke meditasi, dia menemukan berbagai aspek di dalam tubuhnya. Memang benar kekuatan rohnya telah melemah. Tetapi dia menyadari bahwa hubungan antara energi emas dan perak di dalam tubuhnya sepertinya telah berubah. Bagaimana menjelaskannya? Seolah-olah tolakan antara dua energi yang berbeda sedikit berkurang. Benar, sedikit. Soul Land 4 Chapter 100. Chapter 100 Kemungkinan teknik Self-Spirit Fusion. Saat mereka berputar, perbedaan antara kedua energi itu jelas berkurang. Tidak jelas di permukaan tetapi bagi Lan Xuanyu, ini adalah semacam intuisi. Nana pernah memberitahunya sebelumnya bahwa intuisi yang dikembangkan oleh Master Jiwa selama kultivasi adalah yang paling akurat. Intuisi semacam ini dapat memberikan banyak hal kepada seorang Master Jiwa, seseorang harus mempercayai intuisinya karena ini dapat dianggap sebagai momen pencerahan. Yang berarti jika kekuatan jiwa seseorang menurun satu tingkat, itu belum tentu hal yang buruk. Tepat pada saat ini, dia menyadari perubahan yang berbeda lagi. Yang mengejutkan, di bagian terdalam dari pusarannya, sepertinya ada titik cahaya kabur di tengahnya. Dia memperhatikan titik cahaya ini karena warnanya berbeda dari yang lain. Di pusaran, hanya ada energi emas dan perak, mengeluarkan energi warna putih samar saat dicampur bersama. Tapi titik kecil seukuran ujung jarum ini berwarna-warni. Karena itu terlalu kecil, Lan Xuanyu tidak tahu terbuat dari warna apa tetapi dia sangat yakin bahwa ini tidak muncul sebelumnya. Tapi apa yang terjadi? Apakah itu juga disebabkan oleh tabrakan sebelumnya? Penemuan ini membuat Lan Xuanyu tenang sepenuhnya. Pangkatnya menurun dan semua perubahan ini terjadi, bahkan para guru tidak akan memiliki penjelasan untuk itu dan itu memiliki hubungan langsung dengan roh kembar yang agak aneh. Dia ingin bertanya pada Mu Sungtian pada awalnya tetapi sepertinya lebih tepat jika dia bertanya kepada Guru Nana sebagai gantinya. Guru lain mungkin tidak memiliki jawaban dan mungkin akan lebih curiga. Kalau begitu, dia akan bertanya pada Guru Nana saat dia bertemu dengannya lagi. Namun, ini terkait dengan rahasia tentang jiwanya dan dia bahkan tidak bisa membiarkan Qian Lei dan Liu Feng mengetahuinya. Apa yang harus saya lakukan? Lan Xuanyu berhenti bermeditasi dan memikirkan ide yang bagus. Gadis Dong Qiankyu itu bisa dipanggil, kan? Dia tidak bisa bertanya langsung pada Guru Nana karena takut orang lain akan mendengarnya tapi dia bisa menulis surat dan memintanya untuk menyampaikannya. Itu seharusnya bisa dilakukan melalui perangkat penyimpanan luar angkasa, gadis itu sepertinya memilikinya. Dengan pemikiran itu, Lan Xuanyu dengan cepat melompat dari tempat tidur dan menulis tentang perubahan dan keraguan yang dia miliki dalam sebuah surat. Setelah dia selesai, tibalah waktu makan siang. Secara keseluruhan, dia masih tidak bahagia. Sebagai Master Jiwa, penurunan kekuatan jiwa terlalu menakutkan. Terutama untuknya karena kultivasi kekuatan jiwa sangat sulit, dia akhirnya sedikit meningkat namun peringkatnya menurun sekali lagi. Itu berarti jika dia tidak berhati-hati di masa depan, hal yang sama akan terjadi lagi ketika dia membiarkan kedua jenis Blue Silver Grace bersendewa satu sama lain. Inilah yang paling dia takuti.
Menurut tingkat penurunan ini, kapan dia akan menjadi master jiwa peringkat tinggi? Namun, ketidakbahagiaannya hilang dengan sangat cepat karena ketika dia sampai di kantin, hanya ada 3-4 siswa kelas elit junior yang makan di sana dan sisanya belum menyelesaikan ujian. Jumlah makanan tidak berubah. Dengan begitu sedikit orang, ini berarti dia bisa makan semua yang dia inginkan. Makan. Di bawah tatapan kaget dari beberapa siswa itu, ini adalah pertama kalinya Lan Xuanyu keluar dan mengisi dirinya sendiri sejak dia tiba di Akademi Tian Luo. Sampai dia selesai makan, hanya ada 7 hingga 8 siswa yang berada di kantin, tidak termasuk Qian Lei dan Liu Feng. Sampai kelas sore mereka, sebagian besar siswa belum makan dan banyak dari mereka menjadi sedih di sore hari. Kelas guruji memang tidak mudah. Lan Xuanyu menyembunyikan fakta bahwa peringkat kekuatan jiwanya menurun. Turun dari peringkat 14 ke 13 tidak terlalu jelas. Setidaknya dia bisa menyembunyikan ini sampai ujian tengah semester dan dia sudah mulai melakukan yang terbaik dalam berkultivasi. Dia akan bermeditasi keras setiap kali dia punya waktu dan mencoba memulihkan kekuatan jiwanya. Mari kita tidak berbicara tentang naik ke pangkat yang lebih tinggi tetapi setidaknya kembali ke peringkat 14. Jika tidak, apa yang akan dipikirkan para guru jika mereka mengetahui bahwa pangkatnya turun selama semester? Malam itu, dia menarik Qian Lei dan Liu Feng untuk melakukan pemanggilan sekali lagi dan memanggil Dong Qianqiu. Setelah mereka berpartisipasi dalam penilaian bersama, dia menyerahkan surat itu kepadanya. Dong Qianqiu memang memiliki perangkat penyimpanan dan dia membawa surat itu. Lan Xuanyu hanya bisa menunggu jawaban guru Nana. 3 hari penuh, setelah 3 hari, jawaban Nana akhirnya sampai. Ketika Lan Xuanyu melihat jawabannya, semuanya menjadi jelas seketika dan semua kabut tersapu. Nana memberitahunya bahwa situasinya mungkin bisa menjadi teknik self-spirit fusion yang berarti Blue Silver Grace yang berpola emas dan berpola perak dapat menjalani fusi. Kedua energi tersebut seharusnya memiliki asal yang homolog tetapi tidak dapat cocok karena atribut yang berbeda. Ketika dia dihadapkan dengan bahaya lagi selama pertempuran, penghalang semacam ini akhirnya pecah dan dengan demikian mengembangkan teknik self-spirit fusion. Dengan kultivasinya di atas peringkat 10, itu sudah sangat luar biasa bahwa dia bisa menggunakan teknik self-spirit fusion. Dan penurunan kekuatan jiwanya mungkin merupakan perubahan yang terjadi setelah rohnya menyatu. Ketika Lan Xuanyu mengetahui tentang peningkatan kompatibilitas dari dua jenis energi dan cahaya kecil berwarna-warni muncul, tampaknya perubahan ini adalah hal yang baik. Ini juga berarti bahwa dua energi yang tidak bisa akur mulai menyatu karena teknik self-spirit fusion. Jika kedua energi itu bisa rukun lebih baik di masa depan, itu yang terbaik, itu bahkan bisa memperkuat kultivasinya dan jiwanya bisa menjadi lebih kuat juga. Ini pasti hal yang baik tetapi mungkin akan mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Oleh karena itu, saran Nana adalah untuk mencoba melanjutkan kultivasi terlebih dahulu dan melihat apakah lebih cepat untuk kembali ke peringkat 14. Jika demikian, dia dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan fusi roh. Nana juga mengingatkan Lan Xuanyu lagi bahwa karena konflik energi emas dan perak di tubuhnya, inilah bahaya tersembunyi terbesarnya. Perpaduan roh kali ini bisa menjadi solusi untuk bahaya yang tersembunyi. Jika itu masalahnya, maka itu akan luar biasa. Lain kali dia menggunakan fusi roh, dia harus memberitahunya tentang perubahan itu lagi. Setelah Lan Xuanyu bertahan dalam kultivasinya selama beberapa hari, dia menyadari bahwa naik peringkat dari peringkat 13 ke 14 memang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bisa jadi karena dia sudah pernah berkultivasi sekali sebelumnya dan meridiannya telah melebar jadi itu jauh lebih cepat. Pada periode berikutnya, Lan Xuanyu dan dua teman sekamarnya berlatih secara pribadi di luar jam pelajaran biasa untuk meningkatkan koordinasi dan juga hubungan antara mereka. Lan Xuanyu menjadi inti yang layak di antara mereka bertiga dan bersamanya, kekuatan bertarung Liu Feng dan Qian Lei meningkat secara drastis. Dia sangat pantas menjadi kepala. Sebulan berlalu dan akhirnya hari ujian tengah semester. Apa yang membuat Lan Xuanyu menghela nafas lega adalah bahwa pangkatnya akhirnya kembali ke peringkat 14 setelah dia berlatih keras selama sebulan. Setidaknya dia tidak akan menarik perhatian siapapun. Tapi dia juga menyadari bahwa cahaya warna-warni di inti pusaran emas dan peraknya tidak bertambah besar seiring dengan peningkatan kekuatan jiwa, seolah-olah tidak ada yang terjadi sebelumnya dan itu masih tetap dalam ukuran aslinya. Kurikulum kelas elit junior substansial, mereka memiliki kelas yang berbeda dari pagi hingga malam. Teori sosiokultural dan pertarungan nyata sama pentingnya. Lan Xuanyu dapat dengan jelas merasakan kemajuannya dan kemajuan teman-teman sekelasnya.
Setiap orang belajar dan berkultivasi dengan tekun karena tidak ada yang ingin menjadi orang yang tersingkir di akhir semester. Dia tidak memiliki konflik dengan teman sekelasnya dan semua orang relatif terkendali satu sama lain, semua orang fokus pada kultivasi. Faktanya, tidak ada yang punya waktu untuk bertarung. Ye Lintong tidak mencari Lan Xuanyu lagi dan tidak menanyakan apa yang ingin dia lakukan sebelumnya. Dia belajar dengan rajin setiap hari dan berkultivasi dengan penuh semangat.